Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk melengkapi bagaimana konten di dalam proposal penelitian tindakan kelas. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana bab mengenai pendahuluan, kemudian bab kajian pustaka, sekarang kita akan membahas tentang bab metode penelitian. Bab metode penelitian akan memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana rancangan penelitian yang akan kita lakukan, mulai dari penjelasan atau gambaran umum dari penelitian tindakan kelas sampai teknik dan juga cara pengumpulan data hingga analisis data yang akan kita lakukan selama proses penelitian berlangsung. Baik, rekan-rekan semua, pada hari ini, rekan-rekan akan menguasai, kompetensi bagaimana cara mengemas bab metode penelitian di dalam proposal penelitian tindakan kelas. Jadi, rekan-rekan semua harap perhatikan dan juga, catat poin-poin penting untuk nantinya rekan-rekan implementasikan di dalam membuat proposal penelitian tindakan kelas. Di dalam proposal penelitian tindakan kelas itu tentunya tidak luput dari yang namanya, bab metode penelitian. Oke, apa saja konten di dalam bab metode penelitian tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagaimana yang rekan-rekan bisa lihat di layar, metode penelitian itu akan menggambarkan jenis penelitian apa yang akan digunakan. Jika berbicara tentang jenis penelitian, sesuai dengan konteks kita menggunakan penelitian tindakan kelas. Jadi pada bagian ini, rekan-rekan akan mengupas tuntas bagaimana konsep dari penelitian tindakan kelas. Tetapi bukan hanya sekedar berupa pengertian gitu ya, tetapi mengupas konsep dari penelitian tindakan kelas itu mulai dari definisi, kemudian berikutnya faktor yang mempengaruhi dari penelitian tindakan kelas, kemudian juga sedikit mengungkapkan bagaimana permasalahan yang terjadi, kemudian juga rekan-rekan eh, memberikan informasi mengenai bagaimana tahapan-tahapan dari penelitian tindakan kelas itu. Nah, jadi gambaran umum dari penelitian tindakan kelas dipaparkan di dalam bagian A jenis penelitian ini. Kemudian berikutnya, kita akan masuk pada pembahasan setting atau lokasi penelitian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, rekan-rekan paparkan di mana akan melaksanakan penelitian. Nah, untuk pendidikan guru sekolah dasar, kita akan melaksanakan penelitiannya tentu di sekolah dasar. Ada satu kelas yang memiliki permasalahan sesuai dengan apa yang rekan-rekan paparkan pada bab pendahuluan, itu kembali diceritakan di dalam setting atau lokasi penelitian ini. Kenapa Anda memilih lokasi penelitian tersebut? Tentunya berdasarkan dari pengamatan awal atau observasi awal sehingga melahirkan sebuah rumusan permasalahan gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan ceritakan di mana lokasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian paparkan juga kenapa memilih lokasi penelitian tersebut. Nah, alasannya tentu dengan permasalahan apa yang dihadapi di kelas itu. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai faktor yang diteliti. Faktor yang diteliti ini akan memberikan gambaran apa yang akan kita teliti sesuai dengan judul yang kita angkat. Nah, pada umumnya yang akan dipaparkan itu adalah 3 macam. Ini ya, ini merupakan konsep penelitian tindakan kelas yang basicnya. Yang pertama tentu yang akan kita teliti adalah aktivitas guru. Aktivitas guru ini memberikan gambaran bagaimana nantinya data yang akan kita ambil dari aktivitas guru, apa yang akan diamati gitu ya. Nah, tentunya aktivitas guru akan diamati dengan menggunakan sebuah lembar observasi aktivitas guru. Lalu apa saja komponennya yang harus diamati dari aktivitas guru akan dipaparkan di bagian ini. Lalu berikutnya ada yang namanya aktivitas siswa.
Di dalam meneliti aktivitas siswa, tentu kita juga menggunakan lembar observasi yang dinamakan lembar observasi aktivitas siswa. Tetapi komponen apa saja yang dinilai dari aktivitas siswa tersebut akan dipaparkan di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hasil belajar. Hasil belajar itu akan diamati dengan menggunakan lembar evaluasi. Jadi kita akan menceritakan bagaimana hasil belajar itu akan dinilai gitu ya. Nah, jadi di hasil belajar ini akan diceritakan pengambilan datanya nanti bagaimana, kemudian apa saja yang dinilai. Biasanya kalau di kurikulum 2013 itu yang akan dinilai adalah aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, lalu bagaimana ketika kita meneliti di luar dari aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar? Sebagai contoh misalnya berbagai macam keterampilan di abad 21 atau keterampilan di era revolusi industri 4.0. Nah, jadi kita akan tambahkan di bagian 4, nomor 4 dan seterusnya itu adalah keterampilan apa yang akan dinilai. Nah, keterampilan yang dinilai tersebut akan kita paparkan bagaimana indikator dari menilai suatu keterampilan itu. Nah, jadi rekan-rekan semua, sampai di sini kita akan memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana konsep dari cara pengambilan data kita. Khususnya untuk aktivitas guru akan dinilai seperti apa, aktivitas siswa akan dinilai seperti apa, hasil belajar apa saja yang akan didapatkan, kemudian keterampilan apa saja yang akan dinilai. Contohnya seperti misalnya kerjasama. Keterampilan kerjasama indikatornya apa saja? Yang dikatakan anak itu bisa memiliki keterampilan kerjasama kalau memenuhi indikator yang bagaimana. Nah, untuk itu di bagian inilah nantinya akan kita ungkapkan indikator-indikator untuk menilai kerjasama. Lalu begitu juga dengan yang namanya berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan berbagai keterampilan-keterampilan lain yang bisa diamati sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan. Kalau tadi kita sudah membahas secara umum bagaimana faktor dari apa yang kita teliti. Nah, selanjutnya ini adalah cara menentukan faktor yang diteliti yang pertama, yaitu aktivitas guru. Bagaimana sih cara menilai aktivitas guru? Tentunya kita harus melihat dulu, yang pertama lihatlah langkah-langkah pembelajaran yang dimiliki oleh rekan-rekan semua. Nah, untuk melihat di mana langkah-langkah pembelajaran, itu silahkan dilihat di dalam bab pendahuluan, yaitu di rencana pemecahan masalah. Nah, saya beri gambaran di sini. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran yang bisa kita nilai gitu ya. Nah, dari langkah-langkah pembelajaran ini akan kita identifikasi yang mana yang bisa kita amati, yang mana yang tidak memungkinkan untuk diamati atau tidak terlalu diprioritaskan. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan aktivitas guru, tentunya kita berkaca dari apa yang dilakukan guru selama proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, setelah kita melihat langkah-langkah pembelajaran, kita akan menentukan langkah mana yang memungkinkan untuk dinilai, atau yang bisa dinilai, atau yang memiliki kecenderungan untuk bisa dijabarkan penilaiannya ke dalam beberapa indikator. Nah, jadi kita lihat yang pertama, guru menunjukkan gambar yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari, kemudian meminta siswa untuk mengamati gambar dengan seksama. Karena di sini guru yang berperan, guru yang akan melakukan tugas, guru yang akan membina kegiatan menunjukkan gambar ini, maka suatu keharusan bagi peneliti untuk menilai aktivitas guru ini. Nah, kemudian yang kedua, orientasi. Membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif dengan tanya jawab. Di situ akan ada kegiatan yang diisi oleh guru. Nah, oleh karenanya ini juga bisa dinilai. Ini harus diamati di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada lagi membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah 4-5 orang. Untuk membagi kelompok kan tentunya ada kriteria yang harus dipenuhi oleh guru.
Nah, oleh karenanya kita juga bisa menjadikan langkah pembelajaran ini sebagai satu faktor yang diteliti dari guru. Nah, kemudian berikutnya merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan kegiatan yang melibatkan indera gerak dan fisik dan lain-lain, kemudian kegiatan yang melibatkan penglihatan, ada kegiatan mengumpulkan data, kemudian menguji hipotesis, lalu merumuskan kesimpulan, sampai melaksanakan permainan dan juga turnamen, itu juga semua bisa dinilai. Semua harus diamati maksudnya ya. Semua harus diteliti bagaimana nantinya guru melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah pembelajaran ini. Nah, oleh karenanya langkah pembelajaran ini bisa dinilai atau bisa dimasukkan di dalam lembar observasi aktivitas guru. Nah, lalu ada bagian yang saya beri warna merah. Kenapa demikian? Yang saya beri warna merah ini menandakan bahwa aspek ini atau langkah pembelajaran ini itu tidak perlu dinilai atau tidak menjadi prioritas untuk dinilai. Nah, oleh karenanya, karena hanya memberi penghargaan, jadi rekan-rekan semua bisa melewatinya, bisa melewati langkah kegiatan ini untuk dinilai, karena hanya sekedar untuk memberikan penghargaan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan untuk membuat atau mengidentifikasi langkah pembelajaran menjadi faktor yang dapat dinilai dari aktivitas guru. Jadi kuncinya adalah rekan-rekan semua lihat dari langkah-langkah pembelajaran tersebut langkah mana yang guru itu berpartisipasi secara aktif di dalam proses pelaksanaannya. Nah, karena ada kadang langkah-langkah pembelajaran itu yang tidak menjadi prioritas. Contohnya, seperti hanya membagikan lembar kerja. Kalau hanya membagikan, tidak ada aktivitas lain yang bisa dinilai atau yang kegiatan yang berarti gitu ya. Nah, itu tidak perlu dinilai. Nah, seperti mempersiapkan nomor kepala. Kalau hanya mempersiapkan, mungkin tidak perlu dinilai. Ya, karena apa? Karena ketika hanya mempersiapkan, berarti guru tidak melakukan interaksi dengan siswa, sehingga hal itu tidak perlu dinilai. Nah, jadi itulah yang perlu diperhatikan ya selama menyusun faktor yang diteliti. Yang pertama yaitu aktivitas guru. Kita akan lanjut kepada faktor yang diteliti berikutnya, yaitu eh, faktor aktivitas siswa. Nah, oh iya, saya lupa menyampaikan bahwa ketika kita sudah mengidentifikasi seperti tadi, maka kita akan menghasilkan rumusan dari aktivitas guru. Yang tadinya kegiatan pembelajaran itu bahasanya adalah bahasa menggambarkan proses pembelajaran yang terjadi, maka ketika membuat rumusan aktivitas guru, kita ubah bahasanya ke dalam bahasa penilaian. Nah, di ciri-cirinya adalah yang pertama di bagian depan itu diberi kata aktivitas guru. Nah, lalu bahasa di dalamnya itu tidak terlalu banyak dirubah, hanya diberi tambahan aktivitas guru. Tetapi aktivitas guru melaksanakan apa gitu ya. Yang pertama, misalnya aktivitas guru menunjukkan gambar yang berhubungan dengan materi dan meminta siswa untuk mengamati gambar tersebut dengan seksama. Kemudian aktivitas guru melakukan kegiatan orientasi, kemudian ada lagi aktivitas guru membagi siswa ke dalam kelompok, sampai aktivitas guru mengadakan kompetisi atau turnamen. Nah, seperti itulah cara untuk merumuskan aktivitas guru. Jadi inilah yang nantinya akan kita amati di dalam lembar observasi. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, kita akan menentukan bagaimana faktor aktivitas siswa yang dapat diteliti. Nah, kalau tadi kita berorientasi atau memfokuskan diri pada kegiatan yang dilakukan di dalam aktivitas guru, sekarang kita berbicara mengenai aktivitas siswa. Kita lihat kembali langkah-langkah pembelajaran kita. Dari langkah pembelajaran tersebut, mana saja yang melibatkan siswa. Nah, sekarang orientasinya adalah yang mana yang melibatkan siswa. Kemudian,
ada langkah-langkah pembelajaran yang mungkin serupa sehingga tidak perlu dipecah lagi, pengamatannya. Nah, ada beberapa, kegiatan yang dirangkai menjadi satu, karena di dalamnya mungkin sama gitu ya kegiatannya, serupa dan, kegiatan tersebut tidak perlu dipecah. Kalau aktivitas guru tadi kan terkesan satu-satu tuh. Nah, khususnya biasanya di dalam kegiatan kelompok. Kegiatan kerja kelompok itu kan akan banyak tuh. Kalau dilihat dari langkah pembelajaran kita, kerja kelompok itu dimulai dari yang pertama, mulai merumuskan masalah, hipotesis, kemudian ada kegiatan yang melibatkan indera gerak fisik, kemudian melibatkan penglihatan, kemudian ada mengumpulkan data, menguji hipotesis. Itu semacam satu rangkaian kegiatan gitu. Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa penilaiannya itu jadi satu, ya pengamatannya jadi satu. Nah, kita akan tandai. Yang pertama, guru menunjukkan gambar. Ketika guru menunjukkan gambar, siswanya ngapain? Nah, tentunya ada aktivitas yang dilakukan siswa. Kalau guru memberi arahan siswa untuk mengamati gambar, tentunya mereka akan mengamati gambar itu. Dan mengamati gambarnya tentu dengan kriteria. Yang pertama, harus fokus gitu ya. Kemudian yang kedua, mengamati gambar sesuai dengan arahan dari berbagai sisi, bukan hanya tertuju pada satu objek yang besar gitu ya. Kemudian ada lagi ketika siswa mengamati gambar, mereka mencatat hal-hal penting apa yang ada di dalam gambar tersebut untuk memperoleh informasi yang harus mereka kumpulkan. Nah, kemudian berikutnya adalah kegiatan orientasi. Ini masih satu kegiatan, tapi ini kegiatan yang berbeda ya. Kalau tadi yang pertama menunjukkan gambar, kemudian orientasi dengan tanya jawab, di sini ada interaksi antara guru dan siswa. Guru dan siswa saling berinteraksi dalam satu rangkaian kegiatan tanya jawab. Nah, oleh karenanya kegiatan ini pun bisa dinilai ya, terpisah dari kegiatan sebelumnya. Nah, lalu ada membagi siswa ke dalam kelompok. Kenapa tidak saya tandai? Karena yang terlibat di sana lebih banyak adalah guru. Nah, tadi saya katakan ada yang kegiatan itu didominasi oleh guru, ada yang menghasilkan interaksi dua arah, ada siswanya, ada gurunya gitu ya, saling berinteraksi. Nah, kalau di dalam membagi kelompok itu kebanyakan hanya guru yang terlibat aktif karena guru yang akan mengatur pembagian kelompok tersebut. Kalau mau dinilai gimana? Boleh sebetulnya. Kalau mau dinilai silahkan cari kriteria apa yang harus dipenuhi siswa ketika melakukan aktivitas pembagian kelompok. Seperti halnya misalnya contohnya adalah ketika membagi kelompok itu siswa segera dengan sigap menempatkan diri sebagaimana yang sudah diatur oleh guru. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti arahan guru untuk mempersiapkan berbagai macam keperluan di dalam kelompok misalnya. Kemudian berikutnya tidak ada yang protes, tidak ada yang protes di dalam pembagian kelompok dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak saya tandai? Karena ada dua pemikiran yang berbeda. Ada yang mengatakan pembagian kelompok itu siswanya terlibat secara aktif dan harus dinilai. Ada juga yang tidak memprioritaskan itu untuk dinilai, gitu ya. Nah, jadi boleh kita lewatkan. Berikutnya adalah ada dua kegiatan yang saya gabung dalam satu kolom yang sama. Ada merumuskan masalah, ada merumuskan hipotesis. Karena mulai dari merumuskan masalah hingga merumuskan hipotesis, langkahnya sama. Langkah pembelajaran yang harus dilakukan siswa itu berantai gitu ya, satu kesatuan. Nah, oleh karenanya penilaiannya boleh untuk digabungkan. Nah, kenapa demikian? Karena saat merumuskan masalah, hal-hal yang dinilai sama, ya. Bagaimana keterlibatan mereka di dalam merumuskan masalah, bagaimana mereka menyumbangkan idenya untuk merumuskan masalah tersebut, bagaimana cara mereka saling berinteraksi di dalam kelompok, kemudian bagaimana cara mereka untuk berpikir atau bernalar untuk mencari permasalahan. Nah, dari permasalahan tersebut dikembangkan bagaimana kira-kira solusinya. Kalau solusi itu diimplementasikan, nantinya akan terjadi seperti apa? Itulah hipotesis. Nah, sehingga satu rangkaian kegiatan tersebut, aktivitas yang dilakukan siswa itu hampir mirip gitu ya, satu rangkaian yang sama.
Nah, jadi bisa digabung penilaiannya. Jadi nanti rumusan aktivitasnya adalah rumusan aktivitas siswa, merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Lalu berikutnya, ada kegiatan mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Ini ada ketinggalan. Ada kegiatan yang pertama, kegiatan yang melibatkan indera, gerak, dan fisik, dan yang melibatkan penglihatan. Itu juga bisa dinilai karena jadi satu kegiatan atau satu rangkaian yang sama. Jadi kedua hal ini bisa digabungkan. Nah, sehingga dua poin yang di bawah di sebelah kiri itu bisa dinilai. Nah, bisa dinilai dengan digabungkan. Karena apa? Karena kegiatan yang melibatkan indera gerak dan fisik itu, kemungkinan kegiatannya itu akan diisi dengan semacam, observasi kah, kemudian lagi bisa menggunakan praktek eksperimen kah ya, kemudian bisa juga dengan, beberapa permainan, bisa seperti itu. Nah, lalu, tentunya juga satu rangkaian dengan kegiatan yang melibatkan penglihatan. Nah, jadi bisa digabungkan gitu ya langkahnya, bisa digabungkan penilaiannya sehingga kita tidak perlu mengulangi karena aktivitas yang dilakukan itu hampir mirip. Nah, itu alasannya. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Nah, ini juga bisa digabungkan. Antara mengumpulkan data sampai menguji hipotesis itu satu rangkaian. Karena satu rangkaian, jadi kegiatannya atau aktivitasnya itu bisa digabungkan. Mulai dari siswa mengumpulkan data, bagaimana mereka bekerja sama untuk mengumpulkan data, bagaimana keseriusan mereka dalam mengumpulkan data, kemudian lagi bagaimana keteraturan mereka mengikuti langkah-langkah pengumpulan data, sampai nantinya menguji hipotesis juga seperti itu. Ya, ada keteraturan atau langkah-langkah dalam merumuskan menguji hipotesis yang juga serupa dengan mengumpulkan data. Nah, oleh karenanya dua kegiatan ini bisa dinilai dan digabungkan menjadi satu penilaiannya. Nah, hal ini nantinya juga memudahkan guru karena selain melakukan kegiatan pembelajaran, guru juga akan mengamati aktivitas siswa. Nah, oleh karenanya tugasnya double gitu ya. Jadi, aktivitas siswa itu bisa digabungkan untuk memberikan ruang yang lebih banyak untuk guru untuk bisa mengamati siswa itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, kalau misalnya bayangkan kalau misalnya dipisah satu-satu, itu kadang membuang waktu. Nah, karena, pada saat merumuskan masalah, siswa dinilai. Lalu guru akan mulai dari nol lagi untuk merumuskan hipotesis. Guru akan mulai lagi dari nol dengan kegiatan aktivitas, gerak fisik, gitu ya. Kemudian akan mulai dari nol lagi pada, kegiatan penglihatan. Padahal komponen yang dinilai itu hampir sama, gitu loh. Nah, oleh karenanya itu bisa digabungkan. Nah, sehingga mengefisienkan waktu juga. Lalu berikutnya adalah yang mana lagi yang bisa dinilai? Oh, ini ada merumuskan kesimpulan. Ini tidak bisa digabungkan karena ketika merumuskan kesimpulan dan presentasi itu khusus kegiatannya. Ada satu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk presentasi dan juga memberikan kesimpulan. Nah, lalu bagaimana games dan turnamen? Ini juga satu-satu karena berbeda antara games dan turnamen di dalam ini menggunakan kombinasi model ada di ujungnya itu TGT ya atau tim game turnamen. Antara games dan turnamen itu berbeda. Nah, karena berbeda, karena tidak bisa digabungkan sehingga kedua kegiatan ini dipisah penilaiannya. Kalau games itu kadang di dalam kelompok, kalau turnamen itu perorangan, sehingga antara kelompok dan perorangan itu akan terjadi perbedaan kegiatan gitu ya. Nah, lalu ada memberikan penghargaan. Kalau memberikan penghargaan siswanya terlibat nggak gitu ya. Nah, yang memberikan penghargaan kan guru, sedangkan guru tadi saja tidak dinilai. Oleh karenanya di dalam aktivitas siswa juga tidak perlu dinilai. Nah, lalu berikutnya bagaimana apa namanya, rumusannya. Nah, setelah kita, menentukan kegiatan mana yang bisa dinilai dan yang akan digabungkan dari aktivitas siswa ini, lalu kita akan rumuskan aktivitas siswanya.
Nah, menghasilkanlah rumusan seperti ini. Kalau tadi aktivitas guru label di depannya adalah aktivitas guru, maka ini aktivitas siswa, di depannya juga ada label aktivitas siswa. Nah, seperti itu. Ya, sehingga dari 13 langkah tadi ada menghasilkan 8 aktivitas yang bisa dinilai dari aktivitas siswa. Nah, silakan rekan-rekan disimak dulu. Inilah rumusan dari aktivitas siswa yang nantinya akan diamati di dalam proses pembelajaran. Kita beranjak pada pembahasan selanjutnya, yaitu setelah ini tentunya ada yang namanya hasil belajar dan juga berbagai macam keterampilan yang bisa dinilai dalam proses pembelajaran. Nah, keterampilan yang saya maksud adalah mungkin rekan-rekan ada memuat keterampilan berpikir tingkat tinggi misalnya, berupa keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan keterampilan-keterampilan lain yang bisa diamati gitu ya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam menilai atau memasukkan rumusan faktor yang diteliti, itu rekan-rekan silahkan diambil indikator-indikator yang bisa dinilai dari keterampilan-keterampilan tersebut. Nah, oleh karena itu, sebelumnya kita kan sudah membahas tuh di bab kajian pustaka, bagaimana menentukan indikator dari keterampilan-keterampilan yang akan dinilai di dalam proses pembelajaran. Indikator tersebut dibuat dengan menggunakan kalimat rumusan aktivitas yang dapat dinilai seperti ini, lalu disajikan di dalam faktor yang diteliti. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah setelah kita membahas faktor yang diteliti, kita akan beranjak pada skenario tindakan. Di dalam skenario tindakan, kita akan memaparkan kepada pembaca bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan seiring dengan siklus dari penelitian tindakan kelas. Satu siklus penelitian tindakan kelas itu terdiri dari yang pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kita bahas yang pertama perencanaan. Kegiatan apa yang akan kita lakukan sebelum melakukan penelitian atau masuk pada kegiatan pelaksanaan. Nah, jadi di sini rekan-rekan nantinya yang pertama tentu akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau kita sebut sebagai RPP. Lalu berikutnya rekan-rekan akan memberikan gambaran kepada pembaca bahwa rekan-rekan akan menyusun lembar-lembar observasi tadi. Ada lembar observasi aktivitas guru, ada lembar observasi aktivitas siswa, ada lagi lembar observasi keterampilan berpikir kritis misalnya, lembar observasi kerjasama, lalu ada menyusun soal evaluasi, ada lagi menyusun soal berbasis HOTS misalnya. Nah, itu semua dipaparkan di dalam kegiatan perencanaan. Nah, kalau nanti di dalam penelitian itu ada membuat surat izin misalnya atau mengurus perizinan ke sekolah, ke dinas pendidikan. Nah, itu juga dimasukkan di dalam perencanaan ini, ya. Oke, seperti itu. Tetapi yang basicnya itu rekan-rekan silahkan memaparkan bagaimana persiapan terkait dengan instrumen yang akan digunakan di dalam proses penelitian. Oke, berikutnya ada yang namanya pelaksanaan. Diberi keterangan di situ, paparkan rancangan pelaksanaan pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan akhir. Kita akan memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana sih rancangan kegiatan yang akan kita lakukan. Persis seperti kita memaparkan bagaimana proses pembelajaran di dalam RPP. Kegiatan awalnya bagaimana, kegiatan intinya bagaimana, kegiatan akhirnya bagaimana, rekan-rekan sajikan di situ. Nah, kalau
seputar RPP, pasti rekan-rekan di pendidikan guru sekolah dasar tidak asing lagi ya. Bagaimana bentuk kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, itu sudah dikuasai semua. Nah, masukkan saja ke sini bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu berikutnya ada yang namanya observasi. Kita berikan gambaran kepada pembaca bagaimana observasi yang akan dilakukan. Kegiatan apa saja yang akan diobservasi? Yang pertama tadi observasi adalah dilakukan pada aktivitas guru. Kemudian yang berikutnya observasi akan dilakukan pada aktivitas siswa. Kemudian ada lagi observasi pada keterampilan berpikir kritis misalnya, keterampilan berpikir kreatif, tergantung dari keterampilan-keterampilan apa yang rekan-rekan masukkan di situ, yang akan diteliti. Nah, kita berikan penjelasannya. Observasi aktivitas guru akan dilakukan seperti apa? Nah, diberikan gambaran di situ. Observasi aktivitas guru akan dilakukan selama proses pembelajaran untuk menilai apa? Nah, untuk menilai keterlaksanaan pembelajaran dari berapa langkah tadi pembelajarannya ya yang sudah disusun. Nah, kemudian lagi aktivitas siswa ditujukan untuk apa? Nah, observasi aktivitas siswa akan dilakukan dengan cara seperti apa? Ditujukan untuk apa? Gitu ya, dengan menggunakan instrumen apa dan seterusnya. Lalu berikutnya refleksi. Refleksi ini akan diberikan penjelasan secara umum bahwa refleksi itu akan menjadi satu langkah untuk menentukan apakah penelitian ini sudah berhasil atau belum. Kita akan merefleksi atau kita bercermin atau kita merenung gitu ya, apakah proses pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan maksimal atau belum? Atau ada hal-hal yang mungkin akan diperbaiki atau ada hal-hal yang mungkin masih kurang. Nah, itu dilakukan yang namanya refleksi. Itu ya. Refleksi dilakukan di setiap pertemuan karena untuk memperbaiki pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, baik rekan-rekan, kita sudah membahas mengenai skenario tindakan. Skenario tindakan ini persisnya adalah kita memaparkan seluruh tahapan di dalam penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, rekan-rekan harus menguasai dari sekarang penelitian tindakan kelas itu seperti apa, ya. Penelitian tindakan kelas itu langkahnya bagaimana. Nah, itu harus sudah familiar mulai dari sekarang karena untuk melakukan penelitian tindakan kelas menggunakan 4 tahapan tadi, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi dan refleksi. 4 langkah itulah yang harus kita kuasai bersama. Sehingga nanti kalau sudah menguasai, rekan-rekan akan mudah untuk mengupaskannya ke dalam satu proposal penelitian tindakan kelas seperti tadi. Nah, kita akan mudah untuk memaparkannya, mudah menceritakan kegiatan ini akan berlangsung seperti apa. Gitu ya, itulah tujuannya. Nah, kemudian rekan-rekan kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang skenario tindakan, selanjutnya kita akan beranjak pada pembahasan mengenai data dan cara pengambilan data. Apa itu? Kita akan memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana sumber data yang akan kita dapatkan. Sumber data itu didapatkan dari mana? Kita ceritakan di sini. Sumber data apa sih? Nah, ini yang akan kita kembali tengok ke belakang. Data apa yang akan kita peroleh? Data yang kita peroleh itu tergantung dari faktor yang diteliti. Yang pertama, data yang kita peroleh adalah data keterlaksanaan pembelajaran oleh guru atau data aktivitas guru. Paparkan sumber datanya untuk aktivitas guru diperoleh dari mana. Nah, menggunakan lembar observasi aktivitas guru. Tentunya seperti itu ya. Jadi sumber data yang kedua dari aktivitas siswa. Nah, diperoleh dari mana? Aktivitas siswa akan diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa yang berjumlah berapa. Nah, tadi dihitung tuh jumlahnya berapa, dari berapa aspek gitu ya. Kemudian selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar sumber datanya dari mana? Hasil belajar kognitif dari mana? Dari afektif dari mana? Kemudian psikomotorik dari mana? Kemudian berikutnya adalah sumber data mengenai keterampilan yang akan diamati, yang akan dikembangkan. Yang mana? Keterampilan berpikir kritis misalnya.
Bagaimana sumber datanya dari berpikir kritis? Apakah dilakukan dengan menggunakan observasi atau dilakukan dengan menggunakan soal tes atau dilakukan dengan apalagi treatmentnya gitu ya. Nah, dimasukkanlah di dalam sumber data. Kemudian ada jenis data. Jenis data itu terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Paparkan aja data yang akan diambil terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif didapatkan dari mana? Apa saja gitu ya. Data kualitatif dari mana? Kuantitatif biasanya data-data yang berhubungan dengan skor atau nilai-nilai. Nah, nilai yang berupa angka. Nah, seperti itu. Biasanya data kuantitatif ini diambil dari hasil belajar, kemudian lagi juga ada diambil dari ada aktivitas maaf, ada kegiatan berpikir kritis juga menggunakan kuantitatif karena ada skornya ya. Kemudian ada memecahkan masalah juga menggunakan kuantitatif karena selain observasi nantinya juga ada soalnya, soal tesnya. Nah, yang berupa soal-soal yang berhubungan dengan pemberian skor itu masuk pada kuantitatif. Kemudian ada jenis data kualitatif. Kualitatif ini data yang membutuhkan penafsiran. Biasanya ini merupakan data-data hasil observasi. Pilah yang mana saja yang diobservasi. Oke, yang pertama ada aktivitas guru, kemudian aktivitas siswa, kemudian ada eh, berpikir kritis misalnya, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Nah, yang mana yang masuk pada data yang membutuhkan penafsiran atau data yang diperoleh dari sebuah pengamatan atau observasi tadi. Nah, masukkan di sini bahwa itu adalah data kualitatif. Lalu ada berikutnya pembahasan mengenai cara pengambilan data. Cara pengambilan data ini akan kita paparkan bagaimana cara mengambil data dari aktivitas guru. Penilaiannya bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah, cara pengambilan data aktivitas guru akan menggunakan lembar observasi aktivitas guru yang berjumlah berapa tadi, ya, aspeknya ada berapa, dinilai pada saat apa, dan bagaimana proses penilaiannya. Nah, dinilai oleh seorang observer, yaitu guru wali kelas, gitu ya, atau teman yang ditunjuk untuk menjadi observer, kemudian dinilai dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru tadi selama proses pembelajaran berlangsung. Kita ceritakan bagaimana nantinya akan menggunakan lembar observasi aktivitas guru itu. Nah, bukan hanya memberikan penjelasan bahwa aktivitas guru akan dinilai dengan lembar observasi aktivitas guru. Lalu pembaca nanti bingung, prosesnya gimana? Nah, kita ceritakan prosesnya. Lembar observasi itu digunakan saat apa sih? Gitu ya. Lalu aktivitas siswa juga demikian. Hasil belajar juga demikian. Nah, bagaimana cara mengambil data hasil belajar? Oke, dipaparkan di situ dengan menggunakan soal evaluasi yang berjumlah berapa misalnya. Kemudian apa namanya? Soal evaluasinya berupa pilihan ganda kah atau isian kah, esai, mencocokkan dan lain-lain. Kemudian aktivitas berpikir kritis misalnya. Nah, berpikir kritis bagaimana cara menilainya? Ada dengan observasi ditambah dengan soal evaluasi yang kontennya itu adalah memuat keterampilan berpikir kritis seperti itu dan keterampilan-keterampilan yang lainnya juga. Diceritakan bagaimana cara untuk mendapatkan datanya gitu ya. Lalu pembahasan berikutnya adalah di sini ada teknik analisis data. Kalau tadi kita sudah memaparkan data dan cara pengambilan data, lalu kita akan membuat satu teknik analisis data karena data yang berupa aktivitas guru, aktivitas siswa, kemudian berpikir kritis dan lain-lain itu memerlukan teknik analisisnya. Kita akan mengkategorikan apakah pada pembelajaran ini guru mendapatkan kriteria yang kurang baik kah atau yang cukup baik kah gitu ya, atau kriterianya baik atau kriterianya malah sangat baik. Nah, untuk menentukannya
yaitu dengan menggunakan skor. Nah, skornya diperoleh dari aktivitas guru yang sudah dirumuskan tadi di dalam faktor aktivitas guru atau faktor yang diteliti. Jadi saling terkait ini. Jangan dilupakan ya, faktor yang diteliti tadi. Buka lagi faktor yang diteliti dari aktivitas guru, jumlahnya ada berapa? Nah, jumlahnya adalah 12 ya. Ada 12 tadi. Nah, bisa dihitung kembali nanti. Kemudian di dalam teknik analisis data, dalam penentuan skor ini kita kenal dengan skor tertinggi dan skor terendah. Kalau kita bayangkan di dalam lembar observasi itu nanti, guru akan dinilai dengan menggunakan 4 kriteria. Ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, skornya ini nanti ditentukan dengan menggunakan rubrik penilaian aktivitas guru. Tapi nanti kita bicara rubrik ya. Nah, setelah melalui 4 skor ini, guru akan dikategorikan menjadi 4 kategori kriteria ya, seperti yang keterangan ini. Nah, jadi bedakan antara 4 skor dengan 4 kriteria. Guru itu nantinya akan dinilai menggunakan 4 skor. Ada skor 1, 2, 3, 4. Hari ini kira-kira pembelajarannya itu masuk pada skor 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah? Nah, jadi antara skor 1 sampai 4 itu ada skor tertinggi dan skor terendah. Skor tertinggi tentunya adalah 4. Skor terendah, serendah-rendahnya kegiatan guru itu adalah diberikan skor 1. Nah, sehingga skor tertinggi itu adalah 4 dikali 12. Paling tinggi skornya, guru itu akan memperoleh nilai 48. Karena kalau semuanya dapat 4, pasti nilainya adalah 48. Nah, sekarang kita bicara penilaian yang terendahnya. Serendah-rendahnya nilai guru atau skor yang didapatkan guru adalah skornya 1. Ketika semua dapat 1, 1 dikali 12 berarti skor terendah adalah 12. Nah, dilihat nih di ujung sebelah kiri bawah, dan sebelah kanan atas ini sudah ada skor tertinggi dan skor terendah. Lalu caranya memasukkannya gimana? Kalau nanti rekan-rekan kan punya jumlah yang berbeda-beda, ada nantinya jumlah aspeknya ada 8, misalnya 9, 10, 11, bahkan ada yang 13 gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan harus bisa untuk menentukan rentang skor ini. Kalau sudah didapatkan skor tertinggi dan skor terendah, maka skor tertinggi dikurangkan dengan skor terendah. 48 dikurang 12 itu adalah berapa? 36. Nah, lalu 36 ini akan dibagi ke dalam 4 aspek, 4 kriteria. Maaf ya. 4 kriteria, ada sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. 4 kriteria ini lalu membagi si 36 ke dalam 4 bagian. Nah, 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Oleh karena itu, di dalam setiap rentang skor itu berjumlah 9. Cara menghitung 9-nya dimulai dari 12 lalu ditambahkan 8. Ya, karena 12 ini dihitung sebagai satu angka yang pertama itu. Lalu ditambahkan dengan 8 angka berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara menghitung 9 itu dimulai dari 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Jumlahnya ada 9 rentang skor. Sampai yang paling atas 39 sampai 48. Oke, seperti itu ya. Begitu juga dengan aktivitas siswa juga seperti itu. Nah, ini bisa dilihat bagaimana penentuan rentang skor itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, silahkan rekan-rekan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penentuan skor dari aktivitas guru. Ada skor tertinggi, ada skor terendah gitu ya. Skor tertinggi yang diperoleh guru yaitu 4 dikali 12. Skor terendah yang diperoleh guru 1 dikali 12.
setinggi-tingginya nilai guru, berarti kalau dapat 4 semua adalah 48. Serendah-rendahnya nilai guru, yaitu dapat 1 semua, nah nilainya adalah 12. Lalu kedua skor itu dikurangkan, 48 dikurang 12, hasilnya 36. Angka 36 dibagi dengan 4 kriteria, yaitu menghasilkan 9. Nah, maka rentang skornya di tiap kriteria itu adalah 9 angka. Oke, seperti itu ya. Lakukan hal yang sama untuk aktivitas siswa. Kalau tadi guru faktornya atau aspeknya ada 12, siswa tadi kan ada 8. Nah, silahkan dihitung menggunakan teknik tadi untuk menentukan analisis data dari aktivitas siswa. Lalu untuk keterampilan-keterampilan yang dinilai juga seperti itu, ya, teknik analisis datanya. Karena data dari kualitatif itu harus dianalisis ke dalam skor untuk menentukan kriteria apa yang didapatkan oleh guru, siswa, dan juga kriteria dari aktivitas-aktivitas yang dinilai. Nah, kalau ini adalah hasil belajar. Analisis dari hasil belajar itu didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal. Jika di dalam slide ini kriteria ketuntasan minimalnya adalah 70, rekan-rekan nanti menyesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimal dari setiap sekolah. Ya, di kelas yang rekan-rekan pakai itu KKM-nya berapa? Nah, nanti akan dijadikan sebagai patokan penentu ketuntasan hasil belajar siswa. Nah, seperti inilah secara menyajikannya. Kalau di sini kan 70, nantinya rekan-rekan disesuaikan dengan KKM yang ada di sekolah masing-masing. Oke. Nah, kita masuk pada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini merupakan acuan bagi seorang peneliti untuk menentukan apakah penelitiannya sudah berhasil atau belum. Indikator keberhasilan ini dipatok sendiri oleh si peneliti. Kalau saya di sini menggunakan kriteria sangat baik untuk menentukan keberhasilan dari penelitian saya, maka rekan-rekan nantinya bisa menggunakan misalnya kriterianya hanya baik saja, boleh gitu. Karena mungkin melihat dari kondisi proses pembelajaran yang belum pernah sama sekali menggunakan pembelajaran-pembelajaran inovatif, maka bisa rekan-rekan mengambil kategori baik saja. Tetapi saya ingatkan dengan menggunakan teknik latihan atau selalu memperkaya wawasan kita sebagai peneliti, rekan-rekan tentunya tidak akan sulit untuk mendapatkan kategori sangat baik. Nah, oleh karenanya lebih baik memang patokannya adalah kategori sangat baik. Karena ketika kita sudah mendapatkan kategori sangat baik, maka semua komponen yang kita pasang di dalam faktor aktivitas guru tadi semua pasti terpenuhi gitu ya. Nah, makanya saya sangat senang kalau si peneliti mengambil acuan dengan menggunakan kategori sangat baik. Nah, kalau siswanya yang mana? Kalau siswa tentunya yang sangat aktif. Berapa kali pun proses penelitian dilakukan, terus kita laksanakan sampai siswa kita itu memperoleh kategori sangat aktif. Nah, cara menyajikannya seperti ini ya. Lalu ketika kita bicara tentang indikator keberhasilan, maka tidak lagi secara individu untuk siswa itu. Nah, maka nantinya adalah berbicara hasil klasikal. Nah, untuk aktivitas siswa itu dikategorikan berhasil apabila 80% dari jumlah seluruh siswa sudah mencapai skor dengan kategori sangat aktif atau pada rentang 26 sampai 32. Rentang skor ini bisa dilihat dari tabel skor di teknik analisis data. Oke. Nah, jadi kenapa 80%? Ini banyak pertanyaan. Ya, 80% itu ketika kita mematok 80% pada indikator keberhasilan, itu pasti sudah lebih dari 3/4 siswa yang mengalami keberhasilan.
Kalau sudah lebih dari 3/4, maka keabsahan data itu dianggap valid. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita hanya mematok misalnya 50%, maka masih ada 50% dari jumlah siswa yang masih belum memenuhi kriteria. Lalu ada juga peneliti yang biasanya mematok 75%. Boleh juga. 75% itu pas 3/4 dari jumlah siswa. Maka itu sudah dikatakan valid. Nah, tapi dalam penelitian ini saya mau lebih valid lagi. Kita naikkan skornya atau kita naikkan persentasenya sedikit lebih tinggi, yaitu 80. Sehingga melewati ambang batas dari kevalidan data. Nah, seperti itu ya. Sehingga saya mengambil persentase 80%. Nah, lalu untuk ketuntasan hasil belajar bisa diikuti redaksinya seperti yang ada di slide. Ini ditentukan secara individu dan klasikal. Secara individu, siswa itu dikatakan berhasil kalau mencapai nilai KKM. KKM-nya berapa? Tergantung dari sekolah masing-masing. Kemudian secara klasikal dikategorikan berhasil apabila 80% siswa mencapai nilai KKM itu. Nah, jadi sama antara aktivitas siswa dan hasil belajar itu nanti patokannya yang klasikal itu. Kalau yang klasikalnya belum tercapai, maka penelitian belum bisa dihentikan. Seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, pembahasan kita sudah selesai. Di dalam apa tadi namanya metode penelitian itu akan berakhir sampai pada indikator keberhasilan. Nah, karena indikator keberhasilan akan menentukan kapan kita bisa menghentikan penelitian. Nah, seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan sertakan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan saat penyampaian materi. Mudah-mudahan rekan-rekan semua terus bersemangat untuk melakukan penelitian tindakan kelas, meskipun penelitian tindakan kelas saat ini dilakukan di era new normal dengan memenuhi batas-batas tertentu dan juga tetap mengutamakan protokol kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.